Roy Suryo klaim Fufu Fafa sosok di balik tudingan terhadap Demokrat terlibat kasus ijazah Jokowi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo mengklaim bahwa Fufu Fafa merupakan sosok di balik gencarnya serangan yang menuding Partai Demokrat terlibat dalam kasus ijazah palsu. Roy Suryo mengatakan adanya pengerahan massa terkait tudingan tersebut. Gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu sudah sowan, bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam putih itu membuat podcast. Sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membikin anu di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, ujar Roy Suryo, pada Minggu, tanggal 3 Januari tahun 2026. Sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fufu Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya, ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya, karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sowan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya putih itu, dan apa membuat podcast. Dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat anu di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk slang juga semakin cerdas dengan Republik Fufu Fafa, dan kita terus gulirkan resolusi tahun 2026 yaitu makzulkan Fufu Fafa. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ini? Saya pastikan, iya. Bapak sedang tahu. Gimana? Kira-kira siapa? Ya, saya kira gampang ditebak. Tidak perlu saya sampaikan. Kalau dikaitkan dengan ada orang besar itu, benarkah ada orang besar di balik upaya teman-teman ini? Saya nggak tahu politik. Saya biaya sendiri. Saya nulis buku, hidup saya dari buku. Mananya Pak Jokowi? Jangan menjadilah negarawan gitu loh. Saya saintis. Saya penulis buku, Anda bisa cek buku saya di Amazon. Saya hidup dari situ. Ya, jadi, malah menambah kekisruhan negara ini. Politik apalah, inilah aktor politik lah. Susah itu. Tapi berani bilang loh orang besar seperti itu. Itulah harusnya kan seorang mantan presiden itu kan harusnya lebih hati-hati. Buktikan aja kalau memang ada tuduhan itu. Pembuktiannya sekarang, pertanyaannya siapa orang besar itu? Mas siapa? Pak Jokowi kan sudah menyampaikan bahwa tidak perlu saya sampaikan. Artinya mungkin mungkin bisa mulai, tapi yang beliau concern itu sebenarnya kenapa ini bisa bertahun-tahun? Ya masa tebak-tebak berhadiah lagi penonton melihat ini disebut orang besar tapi tidak ketahuan. Kenapa dikatakan bertahun-tahun? Saya menganalisa ini paling awal tahun. Kenapa dikatakan bertahun-tahun seolah-olah saya ada koneksi dengan peristiwa-peristiwa yang bertahun-tahun tadi? Gak ada koneksi saya dengan mereka apapun. Kita ngomongin kasus ijazah. Iya, ijazah palsu, ya kan? Iya, saya yang menganalisa pertama kali dan sekitar Maret atau April 2 hari itu baru meledak. Dan saya tidak ada koneksinya sama sekali dengan mereka-mereka di tahun-tahun. Ada orang besar katanya ya, berbadan besar di balik kasus ijazah Jokowi. Ini pertanyaan ya. SBY pun terusik. SBY mulai terganggu oleh isu ijazah Jokowi kalau disambungkan ya, yang menyeret namanya. Surat somasi terhadap Budius M. Piliang sudah dilayangkan dan beredar di media sosial. Budius M. Piliang adalah seorang host di channel YouTube Unpacking Indonesia milik Zulfan Lindan.
Dari narasinya, Budi memang terlihat yakin bahwa SBY ada di belakang kasus ijazah Jokowi ini. Hal itu karena Roy Suryo mantan kader sekaligus petinggi Demokrat. Padahal kasus ijazah Jokowi ini sangat mudah diselesaikan. Jokowi sendiri tanpa melibatkan pihak lain, bahkan Presiden Prabowo pun ikut terseret pula. Jokowi yang tak mau menyelesaikannya, tapi pihak lain pula yang disalahkan. Heran semua orang. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Tuduhan yang mencoba mengaitkan antara Pak SBY dengan isu ijazah Pak Jokowi adalah sebuah fitnah keji yang tidak benar adanya. Sejauh ini Pak SBY sangat sibuk dengan aktivitas pribadi dan juga aktivitas sosial, termasuk aktivitas kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Poin penegasan ini menjadi penting untuk disampaikan karena sumber fitnah dan juga pola disinformasi cenderung berulang. Fitnah ini disebarkan secara masif oleh akun anonim di media sosial dan pola serangan yang bersifat terkoordinasi dan juga berulang. Jika hal ini kemudian dibiarkan, tentu bisa membentuk persepsi publik yang menyesatkan. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Alasan mengapa hal ini harus disikapi secara tegas, selain memang Pak SBY merasa terganggu, juga karena memang sikap diam terhadap fitnah tentu berisiko dianggap sebagai sebuah bentuk pembiaran. Kalau pembiaran juga bisa menciptakan presiden buruk, maka di mana politik fitnah itu bisa menguasai ruang publik, dianggap normal, dan tentu ini tidak sehat bagi tatanan demokrasi kita ke depan. Maka klarifikasi publik dan juga langkah hukum menjadi penting untuk dilakukan sebagai sebuah proses pembelaan terhadap kehormatan dan juga nilai-nilai kebenaran. Keterangan yang lebih jelas kenapa saya mendukung upaya dari Badan kemudian hukum dan kemudian pengamanan salah satu partai untuk melakukan somasi dan juga tindakan hukum kepada beberapa akun di YouTube dan juga di TikTok. Dan juga penjelasan karena ada banyak termul yang masih mengatakan atau menuduh saya itu adalah pecatan dan lain sebagainya. Ini jelas ya. Saya masuk partai tersebut itu pada tahun 2005 dan alhamdulillah selama 15 tahun saya berkarya di partai tersebut. Saya masuk langsung menjadi ketua departemen Kominfo waktu itu, kemudian menjadi anggota Dewan Kehormatan ya, dan kemudian bahkan terakhir kalinya posisi saya itu adalah sebagai wakil ketua umum. Dan bahkan dalam sebuah acara penataran pimpinan dan kader utama di partai tersebut di Bogor tahun 2016, saya termasuk dalam 5% ya kader terbaik yang kemudian mendapatkan sertifikat, dan saya mengundurkan diri secara resmi, secara baik-baik. Masalah gonjang-ganjing ijazahnya Pak Jokowi ini selalu dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan. Ya, memang dulu Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, dan ingat bahwa orang syarat masuk jadi kader partai itu, kami PDI Perjuangan tidak pernah memberikan syarat dengan membawa ijazah, cukup dengan KTP. Partai nanti akan mengeluarkan kartu tanda anggota partai. Seandainya masalah pencalonan Pak Jokowi dari wali kota Solo sampai presiden itu bukan kesalahan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Yang salah itu KPU. Kenapa? Apabila ijazah Pak Jokowi itu palsu, KPU sejak awal tak dimasalahkan. KPU harusnya memverifikasi dulu, benar tidak, bahwa ijazah itu benar. PDI Perjuangan kan cuma mengusung, berjuang memenangkan Pak Jokowi, tidak berurusan dengan administrasi pendaftaran. Itu urusan KPU. Aneh kalau ada yang menghubungkan dengan gonjang-ganjing ijazah Pak Jokowi itu karena PDI. Lagian kalau memang ijazah itu benar, kan cukup ditunjukkan aja, seperti Bapak Asrul Sani yang juga kemarin dilaporkan bahwa ijazahnya palsu. Kan enak, tidak harus geger orang se-Indonesia. Langkah hukum yang barangkali akan dimatangkan, yang tampaknya betul-betul dipertimbangkan oleh Pak SBY, tentu di fase awal adalah
langkah somasi, yaitu teguran atau peringatan hukum secara tertulis kepada pihak-pihak yang menjadi aktor di balik akun-akun media sosial tersebut. Mereka yang dianggap menyebarkan fitnah kemudian melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini, dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf, sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Dan menegakkan kebenaran di ruang publik ini menjadi penting, karena melawan fitnah adalah bagian dari hak atas keadilan dan juga kehormatan bagi setiap warga negara. Dan kita tentu memiliki komitmen yang sama, di mana negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau rule of rumors. Karena media sosial tentu harus dikelola dengan baik, dengan bijak, dan informasi palsu yang dibiarkan tentu bisa menjadi sumber dari disinformasi, dan informasi palsu bisa lebih cepat dari fakta itu sendiri. Maka kemudian jika kita memilih diam, maka publik berpotensi kehilangan rujukan kebenaran. Tanya juga mungkin pertanyaan yang sama. Kalau ada minta Mas Rosuryo buka rekening seperti Mas Rosuryo meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsunya, Mas Rosuryo bersedia? Saya dari dulu sudah terbuka. Kalau nggak percaya ketika jadi pejabat publik, itu ada LHKPN. Bukan. Sekarang kan nggak pejabat publik lagi. Kalau diminta sekarang, apa haknya untuk buka? Meskipun saya terus terang saja, no problem, ya. Tapi kalau kemudian itu diciragai, Roy Suryo pergi ke Sydney, pergi ke ya dari mana ya? Dari kecil saya lahir cengar, ya memang sudah bisa kemana-mana, gitu loh. Saya orang kecil, tapi memang dari lahir memang sudah bisa kemana-mana. Jadi nggak galak kayak tunjukin dong gitu. Iya, galak apa-apa. gitu ya. Tapi artinya gini, makanya tidak hanya itu, ada seorang yang itu, saya nggak tahu lawyer namanya siapa ya, lupa namanya, agak susah, yang dulu terkenal karena bakpao itu loh. Wah, itu juga ngomong, saya dapat sumber A1, ya. Tunjukkan kalau Anda memang benar-benar ngerti, ya, sumpah di bawah Alkitab, ya. Ada juga dulu si nyebelin itu, nunjuk, ayo Roy Suryo dapat dana besar, bohir. Saya tantang dia, sumpah di bawah Quran, berani nggak? Saya mohon Mas Surya, kita sahabat ya. Saya mau satu pertanyaan aja. Mohon bilang pengacara Anda si Dr. Muhammad Taufik itu menyampaikan permohonan maaf ke saya. Dia memfitnah saya dengan itu nanti. Tolonglah Anda bantu saya lah. nanti jangan begitu. Jangan Anda menggoreng sahabat Anda sendiri. Kalau Anda tidak nggak ada yang goreng. Keadilan itu harus merata. Ada benci ke Jokowi teman sendiri kamu hajar juga, jangan dong. Orang-orang politik itu yang masih di partai ini lah menggoreng-goreng dengan apa? Oh, ini ada partai besar. Kemudian ada orang besar, nggak ada. Kalau saya nggak fitnah, nggak. Kalau saya nggak fitnah, saya udah jelasin tadi. Mega SBY terlibat dalam isu ini. Terserah. Saya tanggung jawab. Anda terhadap Bu Mega, terhadap Pak SBY. Dan Mas Roy kenal baik dengan Pak SBY. Kenal baik. Saya tidak pernah mengkhianati orang yang kemudian pernah baik. Tapi sekali lagi yang terakhir gini, saya juga akan bilang gini. Apa yang kami lakukan itu pure science. Makanya itu kami wujudkan dalam buku judulnya Jokowi White Paper. Itu jelas betul. 700 halaman lebih. Dan itu sangat-sangat Tapi begini, Mas Rosuryo. Kemudian buku yang lain pun 2000 halaman. Oke, kita menangkap Mas Suryo mengatakan tidak ada orang di balik Mas Rosuryo. Tapi Bang Faisal dan juga Bang Bestari tadi menanggapi bahwa mungkin kalau Mas Rosuryo mengatakan nggak ada orang yang menyuruh Mas Rosuryo untuk bicara dugaan ijazah palsu ini, tapi ada orang yang kemudian memanfaatkan situasi. Bagaimana perasaan Mas Rosuryo? Bagaimana Mas Rosuryo menanggapi ini terakhir? Nggak perlu kemudian saya harus nggak ngerasa dimanfaatin? Nggak usah. Dan kalau ada orang memanfaatkan, dia mungkin yang akan berdosa sendiri kalau memanfaatkan saya. Waduh. Ya, gitulah. Saya tidak perlu. Saya kan orang kecil. Gamis. Katanya kan orang kecil. Mau dimanfaatkan apa? Ya saya tetap orang kecil. Lebih baik. Saya lebih baik sebagai orang kecil. Tapi insya Allah sekali lagi, apa yang kami lakukan ini besar untuk Indonesia karena membongkar skandal ijazah palsu yang kemudian pernah digunakan oleh orang yang pernah ijazah palsu ada. Jika tuduhan tak berdasar semacam itu dibiarkan, kebenaran bisa dikalahkan oleh kebisingan, dan opini publik bisa diubah, bisa dibentuk oleh manipulasi fakta dan informasi. Oleh karena itu, politik yang baik tentu menuntut
cara pandang kita yang sehat menuntut verifikasi, akuntabilitas, dan juga tanggung jawab di dalam bersikap dan juga tindak tanduk, juga tindakan termasuk di dalam ranah media sosial. Oleh karena itu, langkah hukum ini adalah sebuah upaya untuk menegaskan bahwa ada batas etis antara kebebasan berekspresi dan juga penyebaran kebohongan dalam ruang demokrasi yang sangat terbuka ini. Hubungan saya tetap baik, tapi ini sama sekali tidak membuktikan, dan saya menghormati sikap dari partai tersebut untuk memang menyatakan tidak berada di balik aktivitas saya selama ini. Memang tidak ada, ya. Jadi tuduhan dari orang pengecut, ya, pada awal Desember waktu itu yang mengatakan ini ada orang besar di balik, kemudian gak tahu usah disebutkan siapa. Itu pengecut memang. Kalau dia nggak pengecut, sebut nama, gitu loh. Karena apa? Itu kemudian mendorong para termul-termulnya. Waktu itu sempat, ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan partai biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian termul yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara habluminanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan.